Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Muatan pelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan juga SBDP. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air dengan benar. Nah, sekarang kita belajar mengamati. Ayo amati. Di sini Bu Guru mempunyai gambar yang ada ceritanya. Ini dinamakan dengan gambar bercerita. Jadi, gambar bercerita itu adalah rangkaian gambar yang memiliki cerita. Nah, ada gambar ini dan di bawahnya itu ada ceritanya. Apabila cerita ini digabung dari gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat, maka akan menjadi sebuah cerita yang runtut. Nah, bacaan di atas itu adalah rangkaian gambar bercerita. Gambar bercerita adalah rangkaian gambar yang mengandung cerita. Contoh gambar bercerita itu adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mengandung isi sebuah bacaan. Gambar ilustrasi sendiri dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar yang dibuat langsung oleh tangan. Nah, ini ada foto kelinci. Nah, ini ada gambar kelinci yang digambar langsung oleh tangan. Berbeda kan? Nah, sekarang kita belajar macam gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi macamnya ada 6. Yang pertama adalah gambar bercerita. Kamu pernah mempunyai buku gambar bercerita kan? Nah, ini ada sebuah gambar dan di atasnya ada ceritanya. Jadi, gambar ini mewakili cerita. Nah, gambar ini sebagai pelengkap dari cerita. Yang kedua adalah komik. Komik itu adalah gambar yang berurutan, yang mengandung alur cerita. Komik itu biasanya bersifat menghibur. Selanjutnya, yang ketiga ada pamflet. Pamflet adalah selebaran yang berupa tulisan maupun gambar. Pamflet itu biasanya menyampaikan informasi kepada pembaca. Contoh pamflet di sini adalah lomba poster nasional. Di sini ada alur lomba, ada subtema, ada syarat perlombaan, ada penghargaan yang akan diberi, terus ada kontak yang dapat dihubungi. Biasanya kalian pernah kan melihat pamflet itu? Nah, pamflet itu memberikan informasi kepada pembacanya ya. Ada tulisannya dan juga ada gambarnya. Selanjutnya ada sampul. Gambar selanjutnya adalah sampul buku. Sampul buku itu menceritakan isi dari seluruh buku. Gambar yang ada di sampul seperti contoh ini, bela negara, gambarnya ada presiden dan pahlawan-pahlawan, itu berarti menceritakan isi dari buku bela negara ya. Selanjutnya itu ada kartun. Kalian pasti sering kan dan senang sekali untuk melihat kartun. Kartun itu adalah gambar lucu yang memiliki suatu tokoh. Gambar lucu yang mewakili suatu tokoh atau karakter atau kejadian tertentu. Nah, selanjutnya adalah karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang yang dibuat sama persis seperti orang aslinya.
Nah, sekarang bagaimana cara membuat gambar ilustrasi? Cara membuat gambar ilustrasi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah tentukan gagasannya terlebih dahulu. Gagasan itu bersumber dari bacaan. Tentukan adegan yang akan digambar, tentukan tokoh-tokohnya, tentukan peristiwanya, peristiwa yang apa yang akan terjadi, tentukan suasananya. Suasananya sedih, gembira, atau lucu pada waktu pagi hari, siang hari, atau malam hari. Yang selanjutnya adalah sketsa. Rancangan gambar dibuat sesuai dengan urutan cerita. Yang ketiga setelah itu, setelah membuat gagasan, urutan gambarnya, sekarang kalian mewarnai. Media apa saja yang kalian butuhkan untuk menggambar? Media alas gambar, boleh menggunakan kanvas, buku gambar. Selanjutnya adalah media warna, boleh menggunakan krayon, pensil warna, ataupun cat air. Nah, selanjutnya tugas kamu yaitu ada LKPD 1. Di sini ada gambar kelinci, di mana di bawahnya itu terdapat kotakan. Ini ada kotak, ada 3 gambar. Tugasmu adalah ceritakan rangkaian gambar di samping menggunakan bahasamu sendiri. Ini gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga. Silakan kamu membuat cerita menggunakan bahasamu sendiri ya. Nah, ayo cermati. Di sini Bu Guru mempunyai gambar kelinci. Perhatikan organ gerak pada kelinci berikut. Organ gerak, kamu masih ingat kan? Kalau alat gerak itu ada 2, ada alat gerak aktif otot dan ada alat gerak pasif yaitu tulang. Sekarang organ gerak hewan. Kelinci ini merupakan hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu artinya hewan yang memiliki tulang belakang ini ya. Ada juga hewan avertebrata. Avertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti ubur-ubur. Kalau kelinci itu hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Organ geraknya yang digunakan untuk bergerak yaitu kaki, 2 kaki depan, 2 kaki belakang. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, sudah paham ya? Sekarang tugasmu di LKPD yang kedua adalah amati hewan yang ada di sekitarmu yaitu ikan, katak, burung, ular, kucing, dan kambing. Amati organ geraknya apa, fungsinya apa. Tadi seperti kelinci, organ geraknya kaki. Fungsi kaki untuk bergerak, yaitu dengan cara meloncat. Guru contohkan 1 di sini. Burung, nama organ geraknya sayap, fungsinya untuk terbang. Begitu ya, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, di sini Bu Guru mempunyai bacaan yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Kamu masih ingat kan kemarin waktu pembelajaran 1 kita belajar tentang ide pokok. Ide pokok itu letaknya bisa di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf itu namanya deduktif, di akhir paragraf itu namanya induktif. Ide paragraf itu hanya 1 kalimat. Nah, di sini di bacaan gerak ikan dalam air ada 3 paragraf. Tugasmu lagi yaitu silakan kamu baca dengan cermat teks bacaan ini. Kemudian temukan ide pokok paragraf ke-1 pada bacaan yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang belum jelas, kalian boleh menanyakan langsung kepada Bu Guru, boleh melalui WhatsApp, boleh melalui telepon, ataupun boleh melalui video call.
Nah, pesan ibu yaitu lampu pijar terang menyala, terus belajar dan terus berdoa. Semangat ya. Alhamdulillah.